Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat ya. Gelaran Piala Presiden yang telah dipastikan bakal bergulir dari tanggal 6 hingga tanggal 14 Juli mendatang, di mana Persib Bandung rumahnya, dan juga pembukaan akan dilakukan di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 6 Juli nanti. Turnamen yang memberikan hadiah lebih dari 11,5 miliar ini telah diumumkan pembagian grup, di mana grup A terdiri dari Arema FC, Oxford United, dan Indonesia All Star. Sementara di grup B terdapat Persib Bandung, Dewa United, dan Port FC. Yang menarik adalah bahwa tim Indonesia All Star atau Liga 1 All Star, pemainnya belum diumumkan atau belum ditentukan hingga saat ini. Namun Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir pun telah memberikan bocoran Piala Presiden 2025 yang akan menjadi salah satu turnamen pramusim cukup bergengsi di tanah air. Tentu saja salah satu tarik utama ajang ini adalah kehadiran tim Indonesia All Star yang diperkuat oleh pemain-pemain masa depan maupun langganan timnas atau ex-timnas Indonesia. Disampaikan pula bahwa bisa saja diperkuat oleh pemain diaspora yang kebetulan ada di Indonesia atau merapat ke liga di Indonesia. Namun mekanisme pemilihan pemain nanti akan dilakukan di voting publik. Seperti ditegaskan oleh Pak Erick Thohir, untuk Indonesia All Star nantinya ada daftar pemain untuk masa depan dan pemain timnas Indonesia yang sudah ada. Akan ada votingnya dan juga pemilihan pemainnya siapa-siapa saja. Namun tidak semua pemain bisa masuk ke daftar voting. Pemain dari Persib Bandung, Dewa United, dan juga Arema FC dipastikan tidak akan masuk ke dalam tim All Star. Demikian pula dengan pemain-pemain timnas U23 yang saat ini tengah fokus ke persiapan Piala AFF U23 tidak akan dipanggil ke dalam tim Indonesia All Star. Seperti diketahui, beberapa pemain yang telah masuk ke dalam timnas U23 dari Arema FC terdapat 3 pemain. Persib Bandung juga ada 3 pemain. Begitu juga dengan para pemain Persebaya Surabaya yang dipastikan juga tidak akan ikut dipanggil dalam Indonesia All Star, karena pada saat yang bersamaan pemain-pemain Persebaya juga sedang berada di luar negeri atau memiliki agenda pemusatan latihan di Perth, Australia pada periode 6 sampai dengan 11 Juli mendatang. Dengan kriteria tersebut, berikut beberapa nama yang mungkin menjadi prediksi atau layak masuk dalam daftar prediksi skuad Indonesia All Star. Di posisi penjaga gawang salah satunya adalah kiper Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Borneo FC tidak ambil bagian dalam Piala Presiden 2025, sehingga Nadeo Argawinata jadi salah satu nama yang paling realistis untuk posisi penjaga gawang. Meski tak selalu starter musim lalu, pengalamannya dan popularitasnya membuat peluang cukup besar jika masuk dalam daftar voting. Apalagi Hernando Ari, penjaga gawang timnas Indonesia bersama Nadeo, kebetulan ikut tim Persebaya yang sedang menjalani atau akan menjalani pemusatan latihan di Australia. Sementara di posisi belakang, perpaduan pengalaman dan energi muda, Fajar Faturrahman dari Borneo FC juga layak atau kemungkinan masuk dalam daftar voting pemain. Pemain bek kiri dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang, masuk best
Eleven musim lalu dan rajin menciptakan peluang lewat, dan tentu saja Yakob Sayuri dan Yance Sayuri dari Malut United apabila tidak cedera juga memiliki potensi untuk masuk dalam daftar pemain Liga Indonesia All-Star. Meski lebih sering bermain sebagai winger, fleksibilitas Yakob membuatnya bisa mengisi posisi fullback modern. Ia tampil menonjol sepanjang musim dan layak dipertimbangkan. Sementara kandidat lain atau potensi lain adalah tentu saja Rizky Ridho juga akan masuk dalam tim Indonesia All-Star tersebut di posisi belakang. Sementara di lini tengah yang butuh kreativitas dan mobilitas, Witan Sulaiman Persija Jakarta dengan catatan 4 assist dan 1 gol dari 28 laga tetap menjadi figur populer jika tersedia atau available. Peluangnya masuk daftar All-Star cukup besar. Ditambah lagi ada Rahmat Irianto yang dikabarkan mendekat ke Persebaya atau kembali ke Persebaya Surabaya setelah bergabung dengan Persib. Meski posisinya defensive midfielder, kehadiran pemain yang kontraknya bersama Persib berakhir pada Maret tahun ini bisa menyeimbangkan lini tengah All-Star dengan pengalaman dan disiplin yang dimilikinya. Dan juga peluang pemain muda Zanadin Faris dari Persis Solo tentu juga memiliki potensi untuk ikut dalam Indonesia All-Star. Posisinya di gelandang atau di lini tengah, pernah bermain pada timnas U20 pada saat itu, juga memiliki potensi yang cukup besar. Di lini depan tentu saja terdapat nama Terence Puhiri yang memiliki potensi untuk masuk dalam Indonesia All-Star. Kecepatannya tak perlu diragukan. Penampilannya musim lalu tetap memikat, menjadikannya kandidat kuat. Dan juga Stefano Lillipali bisa menjadi opsi lain bagi Indonesia All-Star atau Liga 1 All-Star yang akan bermain di Piala Presiden kali ini. Serta Irfan Jaya Bali United, pemain sayap dengan naluri menyerang tinggi dan kemampuan mencetak gol dari berbagai sudut. Juga tidak melupakan nama Muhammad Hanafi dari Persik Kediri, penyerang lokal yang menonjol di Liga 1 musim lalu dan punya popularitas yang cukup meningkat. Dan semua itu tentu saja mekanisme voting menjadi daya tarik baru di Piala Presiden. Skema voting yang diterapkan PSSI menjadi daya tarik tersendiri dalam pelaksanaannya kali ini. Pak Erick Thohir menyebut bahwa daftar pemain yang bisa dipilih dan dipilah terlebih dahulu, lalu publik diberi kesempatan untuk memilih secara langsung. Hal ini diyakini akan meningkatkan engagement fans dan juga terhadap turnamen Piala Presiden. Kami tentu saja memprioritaskan pemain yang tersedia atau available. Tapi kalau ada pemain diaspora yang bersedia dan mau pindah ke Liga Indonesia, juga bisa saja bergabung. Hal ini seperti mengindikasikan bahwa akan ada pemain diaspora yang akan bergabung ke klub di Liga 1. Hadiah Piala Presiden yang telah diumumkan tersebut dipastikan tidak menggunakan dana APBN ataupun sponsor dari BUMN. Selama Piala Presiden kita tidak pernah menggunakan uang negara. Tidak ada APBN dan tidak ada BUMN. Sponsornya sudah ada yang berkomitmen sebesar 50 miliar. Begitu disampaikan oleh Marwarar Sirait selaku steering committee atau panitia dari turnamen Piala Presiden kali ini. Begitu sekilas informasi yang bisa kami sampaikan perihal bocoran prediksi dari pemain Indonesia All-Star Piala Presiden 2025. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga teman subscriber yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.